Stefano Cugura, pelatih asal Brasil berusia 50 tahun, resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala klub 88 FK untuk musim kompetisi Liga 1 ke 2025. Dalam prosesi penandatanganan kontrak, Cugura tampak bersalaman dengan manajemen klub sambil membawa dokumen resmi yang menandakan kerjasama sudah terjalin. Pelatih yang akrab disapa Kok Tiko ini sebelumnya sukses membawa beberapa tim besar meraih prestasi di Liga 1 dan kini dipercaya membawa klub 88 FK tampil lebih kompetitif di musim baru. Akankah tangan dingin Cugura membawa klub ini ke papan atas? Kita tunggu kiprah mereka di Liga 1 musim ini. Persebaya Surabaya minati Pablo Ganet. Persebaya Surabaya dikabarkan tertarik merekrut Pablo Ganet, gelandang timnas Gini Hatulistiwa. Pemain berusia 30 tahun itu dianggap cocok untuk memperkuat lini tengah Bajul Ijo yang tampil kurang stabil musim lalu. Pablo Ganet dikenal sebagai pemain yang punya visi permainan bagus dan pengalaman internasional, termasuk tampil di Piala Afrika. Ia juga pernah bermain di beberapa klub Eropa, terutama di Spanyol. Manajemen Persebaya disebut sudah menjalin komunikasi awal dengan pihak sang pemain. Jika proses negosiasi berjalan lancar, Ganet bisa menjadi salah satu andalan baru Persebaya di Liga 1 musim depan. Kabar mengejutkan datang dari Arema FC. Striker asing mereka, Carlos Lokolingoy, resmi meninggalkan klub jelang bergulirnya Liga 1 musim ke 2025. Pemain asal Australia itu hanya bertahan satu musim bersama Singo Eden. Selama berseragam Arema, Lokolingoy tampil dalam 24 pertandingan dan mencetak 7 gol. Meski sempat jadi andalan di lini depan, performanya dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi tim pelatih. Manajemen Arema pun memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama sebagai bagian dari evaluasi dan perombakan skuad. Hingga kini, belum diketahui kemana Lokolingoy akan melanjutkan karirnya. Namun, beberapa rumor menyebutkan bahwa ia tengah diminati oleh klub-klub dari Thailand dan Malaysia. Terima kasih Carlos Lokolingoy atas kontribusinya untuk Arema FC. Sukses selalu di petualangan selanjutnya. Kabar gembira datang untuk Bonak dan seluruh pendukung Persebaya Surabaya. Setelah 2 musim membela Persib Bandung, Rahmat Irianto resmi kembali ke klub yang membesarkan namanya, Persebaya Surabaya. Pemain serba bisa berusia 24 tahun ini sebelumnya dikenal sebagai ikon muda Persebaya, dan kini kembali untuk memperkuat lini belakang dan tengah Bajul Ijo. Kepulangannya disambut antusias oleh supporter yang sudah lama merindukan aksi rian di Stadion Gelora Bung Tama. Manajemen Persebaya mengonfirmasi bahwa proses transfer berjalan lancar dan sang pemain pun langsung diperkenalkan secara resmi. Dengan pengalaman dan kedewasaannya selama merumput di Persib, Rahmat Irianto diharapkan bisa menjadi pemimpin di lapangan dan mengangkat prestasi Persebaya di musim ke 2025. Selamat datang kembali, Rian. Surabaya adalah rumahmu. Kabar perpisahan datang dari Persebaya Surabaya. Bek asing asal Montenegro, Slavko Damjanovic, dipastikan tidak lagi menjadi bagian skuad Bajul Ijo untuk musim ke 2025. Damjanovic hanya bertahan selama 1 musim di Surabaya dan tampil dalam sejumlah pertandingan sebagai pilar pertahanan tim. Meski sempat menunjukkan performa solid di awal musim, kehadirannya tak mampu membawa lini belakang Persebaya tampil konsisten sepanjang kompetisi. Pihak manajemen menyatakan perpisahan ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh menjelang musim baru. Hingga saat ini belum ada informasi resmi soal klub baru tujuan Damjanovic. Namun rumor menyebut ia diminati beberapa tim dari Asia Tenggara. Terima kasih atas perjuangan dan kontribusimu bersama Persebaya, Slavko. Semoga sukses di petualangan berikutnya. Kabar mengejutkan datang dari Persebaya Surabaya. Gelandang asal Palestina, Mohamed Rashid, resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Bajul Ijo. Keputusan ini diumumkan menjelang persiapan musim baru dan tentu menjadi kabar yang cukup mengejutkan bagi bonek dan pecinta sepak bola nasional. Didatangkan dengan ekspektasi tinggi, Rashid membawa pengalaman internasional yang cukup mumpuni, permainannya yang disiplin, visi bermain yang tajam, serta kemampuannya mengontrol tempo.
Pertandingan membuatnya menjadi salah satu motor permainan di lini tengah Persebaya. Meski sempat mengalami naik turun performa akibat cedera dan rotasi tim, kontribusi Rashid tetap terasa dalam sejumlah pertandingan penting. Namun, kerjasama ini akhirnya harus berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Belum ada penjelasan resmi terkait alasan kepergiannya. Namun kuat dugaan hal ini berkaitan dengan evaluasi tim untuk menyongsong musim kompetisi yang akan datang, serta adanya tawaran dari klub lain yang mungkin lebih menjanjikan bagi karier Rashid ke depan. Manajemen Persebaya menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi dan profesionalisme Rashid selama membela Panji Hijau. Doa dan harapan terbaik pun mengiringi langkah barunya di luar Surabaya. Bagi Bonet, kepergian Rashid tentu menyisakan kesedihan. Namun, seperti halnya setiap perjalanan, ada awal dan ada akhir. Nama Mohamed Rashid akan tetap tercatat dalam sejarah Persebaya sebagai salah satu pemain asing yang memberikan warna tersendiri dalam perjalanan tim. Selamat melangkah ke babak baru, Mohamed Rashid. Terima kasih atas perjuanganmu di Surabaya. Sukses selalu untuk karirmu ke depan.